Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Deas Pratama, kelas A2. Saya dari kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Terdapat sejumlah faktor yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional dinikmati oleh setiap negara yang terlibat, tetapi juga ada dampak negatifnya. Pada dasarnya, tak ada suatu pun negara yang sanggup memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri. Hal inilah yang memicu suatu negara untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain, atau yang biasa disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri karena faktor-faktor tertentu. Adapun jenis-jenis perdagangan internasional, yang pertama perdagangan bilateral, yang kedua perdagangan regional, dan yang ketiga perdagangan multilateral. Tujuan perdagangan internasional: yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Yang ketujuh, memperluas pasar. Dan yang kedelapan adalah transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional: yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, menciptakan efisiensi serta spesialis. Tiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Keempat, dapat mengurangi pengangguran. Kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang keenam, dapat menstabilkan harga. Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya perdagangan internasional. Faktor pendorong: yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan iklim. Yang keempat, perbedaan selera. Yang kelima, perluas pasar dan tingkat keuntungan. Dan yang keenam adalah kelebihan dan kekurangan produk suatu negara. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama perdagangan mata uang antar negara, yang kedua kualitas sumber daya, yang ketiga pembayaran antar negara sulit dan berisiko, dan yang keempat adanya kebijaksanaan impor di suatu negara, yang kelima adanya organisasi-organisasi ekonomi regional, dan yang keenam adalah keamanan suatu negara. Adapun dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional, yaitu dampak positifnya, yang pertama sumber devisa negara, yang kedua terbentuknya hubungan erat antar negara, yang ketiga mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang keempat memperluas target pasar produk dalam negeri, yang kelima menarik investor asing, yang keenam transfer impact, yang ketujuh mengurangi angka pengangguran. Adapun dampak negatifnya, yaitu yang pertama penurunan produk dalam negeri, yang kedua ketergantungan terhadap negara maju, yang ketiga adanya persaingan yang tidak sehat, yang keempat eksploitasi SDA dan SDM, yang kelima industri kecil sulit bersaing. Ekspor dan impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah
lalu lintas bebas. Dalam bentuk jasa yang diterima dari luar negeri yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga asing, dan juga diperhitungkan sebagai impor. Pada umumnya, pembelian barang impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Orang atau lembaga yang mendatangkan barang impor disebut dengan importir. Kegiatan impor barang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis barang impor merupakan barang jadi, barang modal, barang baku, dan barang penolong. Manfaat impor. Yang pertama, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah. Yang keempat, mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Dan yang kelima, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Suryanugra. Saya dari kelas A2 Teknik Industri dan NIM 2301030449. Dan ini teman-teman saya. Baiklah, saya akan membahas tentang impor dan ekspor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, memasukkan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lintas bebas dalam bentuk jasa yang diterima dari luar negeri, yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga asing, juga diperhitungkan sebagai impor. Pada umumnya, pembelian barang impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, atau lembaga yang mendatangkan barang impor disebut dengan importir. Kegiatan impor atau barang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis barang impor merupakan barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong. Terus masuk ke dalam manfaat impor. Yang pertama, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Yang kedua, suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah. Yang keempat, mendapatkan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Dan yang kelima, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Tujuan impor yang pertama memenuhi kegiatan dalam negeri. Yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran devisa ke negara lain. Kita masuk ke ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean atau daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Penjelasan sederhana arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Hal ini melibatkan terjadinya kelebihan produksi barang tersebut untuk selanjutnya dapat dikirim untuk dijual di luar negeri. Saat melakukan kegiatan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut dengan devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka akan semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh. Jenis-jenis ekspor ada dua, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Manfaat ekspor. Yang pertama, meningkatkan devisa negara. Yang kedua, memperbaiki ekonomi negara. Yang ketiga, memperkenalkan produk lokal ke mancanegara.
Yang keempat, menekankan inflasi mata uang. Yang kelima, mempererat hubungan kerjasama bilateral antar negara. Tujuan ekspor, yang pertama mengendalikan harga produk, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga memperbanyak lapangan kerja. Kita masuk ke dalam kebijakan PI. Kebijakan perdagangan internasional adalah peraturan yang mengontrol, menjelaskan, dan memberikan koridor tentang cara suatu negara melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Peraturan tersebut umumnya berupa perundang-undangan khusus atau instruksi pemerintahan lainnya yang sepadan. Kebijakan ini mengatur jumlah, jenis, serta jalur perdagangan dengan negara-negara berbeda di dunia. Kebijakan perdagangan internasional juga dapat berarti peraturan dan tata cara perdagangan antar negara yang merujuk pada ketetapan yang disahkan oleh Lembaga Perdagangan Internasional. Kedua lembaga tersebut adalah WTO atau World Trade Organization dan IMF atau International Monetary Fund. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazana Latulusna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi perdagangan internasional dari kampus. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional juga dapat berarti peraturan dan tata cara perdagangan antar negara yang merujuk pada ketetapan yang disahkan oleh Lembaga Perdagangan Internasional. Kedua lembaga tersebut adalah WTO dan IMF. Manfaat kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada kemudahan saat menjalin perdagangan dengan negara lain. Yang kedua, mendapatkan bantuan moneter untuk memajukan perdagangan internasionalnya, baik dari lembaga tersebut maupun dari salah satu anggotanya. Yang ketiga, masyarakatnya di negara tersebut dapat terpapar produk yang tidak ada di negara mereka, sehingga lebih banyak pilihan produk untuk dikonsumsi. Yang terakhir, meningkatkan GDP yang berpengaruh pada tingkat perekonomian. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Sebelumnya, kamu harus tahu bahwa ada dua jenis perdagangan internasional di dunia, yaitu free trade dan protective trade. Free trade adalah perdagangan di mana pemerintah tidak banyak ikut campur, semua diserahkan pada mekanisme pasar. Jenis kebijakan ini dikenal juga dengan istilah pasar bebas. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Sebaiknya, protective trade adalah kondisi di mana pemerintah mengatur setiap aspek perdagangan internasional mereka, mulai dari mengatur biaya masuk ekspor impor, jenis dan jumlah barang yang diperdagangkan, serta berbagai perangkat lainnya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, agar negara tersebut meningkatkan keuntungan tanpa merugikan negara lain. Yang kedua, negara mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya. Yang ketiga, melindungi industri dan perdagangan di dalam negeri, terutama industri kecil. Yang terakhir, mengumpulkan devisa negara yang berasal dari penjualan atau ekspor. Bukan di Indonesia. Yang pertama, pembatasan impor gula dan beras untuk meningkatkan produksi gula dan beras dalam negeri. Yang kedua, menaikkan biaya impor produk-produk tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga, masuknya beberapa jenis barang dari negeri ke negara lain karena merugikan, seperti barang bekas dari Singapura. Melarang ekspor barang-barang tertentu agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi lebih dulu, dan mempermudah pengurusan dokumen fiskal bagi produk-produk kreatif. Contoh kebijakan yang dilakukan di Indonesia: memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk menembus pasar ekspor, memberikan subsidi bagi barang-barang tertentu karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti vaksin atau obat-obatan, membuka perdagangan baru dengan negara lain agar tidak tergantung pada volume perdagangan dengan satu negara. Contoh kebijakan yang dilakukan di Indonesia: menutup akses perdagangan dengan suatu negara karena ada alasan tertentu, misalnya menutup hubungan dagang dengan Israel karena alasan kemanusiaan. Terus juga ada karena menurunkan tarif ekspor dan menaikkan tarif impor untuk menghemat anggaran negara dan mendorong industri dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok 10 perdagangan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.